adalah malam Minggu, tanggal 21 Juni 2025. Malam 22 Juni itu di masa lalu itu disebut sebagai malam muda-mudi. Kenapa malam muda-mudi? Karena semua muda-mudi di wilayah ibu kota Jakarta, bahkan juga dari wilayah-wilayah luar Jakarta, tumpak brek datang ke daerah di Jalan Tamrin ya. Jadi jangan lupa ya, dari tahun 60-an Jalan Tamrin itu, khususnya Bundaran HI itu dari dulu sudah menjadi tempat di mana yang namanya muda-mudi itu nongkrong di daerah situ ya. Dan biasanya yang namanya Gubernur DKI Jakarta atau dulu namanya mungkin Wali Kota DCI, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, itu mengadakan apa yang disebut dengan tempat-tempat pertunjukan ya. Apakah itu tarian asli Betawi ya, yang pakaiannya itu sangat meriah ya, penuh dengan warna-warna merah, campur putih, campur kuning, dan memang Betawi itu adalah campuran antara budaya Tionghoa dengan budaya Jakarta ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat atau menonton lenong Betawi ataupun lagu-lagu gambang kromong ataupun peristiwa-peristiwa yang lain ya, termasuk juga mendengarkan musik, tarian dan sebagainya. Dan Anda tahu ya, di masa lalu kalau Anda jalan dari Bundaran HI menuju Silang Monas, kita sebut sebagai Silang Monas ya, itu di wilayah Monumen Nasional itu ya, dari dulu dari tahun 45 sampai tahun 70-an ya, itu adalah daerah di mana pusat-pusat keramaian itu berada ya. Dulu Jakarta Fair ya, kita menyebutnya Jakarta Fair atau sekarang disebut sebagai Pekan Raya Jakarta, itu biasanya dipusatkan di wilayah sekitar Monumen Nasional itu ya. Kalau dulu kita menyebutnya bukan Monas, tapi Tugu Nasional ya, Tugu Nasional. Dan disitulah yang tadi saya katakan Jakarta Fair itu diadakan ya, sebelum kemudian resmi pindah ke Pekan Raya Jakarta di Kemayoran ya, seperti yang sekarang. Dan dulu waktu saya masih kecil, Kemayoran itu ya dari wilayah Jiung sampai terus ke wilayah Ancol, ini adalah landasan udara ya untuk yang disebut dengan Airport Kemayoran ya. Itulah wilayah yang sangat penting bagi ibu kota Jakarta pada saat itu ya. Nah, kenapa tadi saya katakan Jakarta sebagai ibu kota negara? Karena sampai detik ini Anda tahu masih belum ada kepastian apakah pembangunan IKN ibu kota negara itu akan lanjut pindah ke Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya, ataukah kemudian Jakarta nantinya cepat atau lambat itu akan kembali bukan lagi apa istilahnya itu wilayah ibu kota Jakarta saja, tapi menjadi ibu kota negara. Mengapa? Karena bukan mustahil kalau IKN ternyata tidak dilanjutkan pembangunannya, ini Jakarta secara de jure dan juga de facto ini akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia kembali. Nah, kalau Anda lihat wilayah Jakarta ya, ini adalah wilayah yang sangat luas ya. Kalau Anda perhatikan ya, ada dibangun awalnya itu adalah daerah kota ya. Kota itu adalah daerah pelabuhan ya, dan kemudian juga sekarang ada stasiun kereta api yang monumental di kota ya. Ada juga daerah yang disebut kota bios ya. Dan kemudian dari kota, stasiun kota, itu kalau Anda ingin ke daerah Jatinegara ya, itu daerah Jatinegara itu sebagai Mister ya. Kenapa disebut Mister? Karena dulu adalah daerah yang disebut sebagai Mr. Cornelis de Houtman. Dan dari apa namanya itu kota sampai Mister itu ada tram listrik ya. Tram listrik ya, yang kalau kita naik tram listrik itu setiap saat selalu ada bunyi neng 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 gitu kan. Kenapa? Supaya ada orang-orang yang jalan di depan tram listrik itu tidak tertabrak ya. Dan dulu kalau Anda naik bis misalnya dari Senen ya sampai ke Kebayoran ya, Kebayoran Baru, itu kita berhentinya bukan di sekarang tempat-tempat pemberhentian bis yang cantik dan juga cukup besar mewah itu. Dulu ada nama yang disebut dengan besi kuning ya. Jadi tempat perhentian bis kota itu
kalau ada besi kuning, itulah tempat perhentian bis kota di Jakarta pada saat itu ya. Dan kini terus terang ya, Jakarta itu benar-benar sangat megah dan juga sangat banyak penduduknya ya. Dan setiap tahun dari manapun orang berada ya, itu akan bercoba mengadu nasib di Jakarta ya. Mereka datang setiap habis Lebaran ya, datang ke Jakarta dan kemudian ikut sama teman atau ikut sama saudara ya, dan mengadu nasib di Jakarta. Dan itulah yang kemudian menjadikan Jakarta itu dari tahun ke tahun makin ramai ya. Dan kita juga tahu ya, ada pusat misalnya perbelanjaan yang disebut dengan Tanah Abang ya, dan dulu menjadi benar-benar tempat yang sangat ramai khususnya menjelang Lebaran ya. Dan kemudian juga kalau Anda ingin ke pantai ya, zaman dulu saya kecil, pasti orang perginya kalau nggak ke wilayah Cilincing ya, sekarang juga masih ada, atau wilayah Sampur ya, itu daerah sekitar Tanjung Priuk ya. Tapi kalau sekarang kan Anda tahu, orang kalau namanya malam tahun baru atau hari liburan, pasti perginya ke apa namanya itu, Dufan ya, dunia fantasi ya. Itu daerah pantai yang kemudian dulu direklamasi pada era Bung Karno ya, dan kemudian menjadi tempat yang sekarang boleh dikatakan pusat keramaian, pusat tempat orang-orang ngumpul, pusat orang-orang untuk kemudian juga mengajak anak dan keluarganya untuk berlibur di dunia fantasi di wilayah yang disebut sebagai Taman Impian Jaya Ancol ya. Itulah Jakarta ya. Dan lagi-lagi ya, Jakarta itu adalah kota untuk segala suku, segala bangsa, segala negara ya, karena orang-orang yang berasal dari luar negeri pun kalau datang ke Indonesia pasti ke Jakarta ya. Kalau enggak mereka misalnya pergi ke Ancol ya atau Dufan, mereka pasti juga pergi ke daerah yang dulu juga pernah menjadi tempat apa namanya pertentangan antara mahasiswa dengan pemerintah ya. Banyak sekali demonstrasi menentang pembangunan wilayah itu, dan saya waktu itu masih kecil ya, dan ternyata sekarang menjadi tempat juga yang banyak disinggahi, banyak dikunjungi oleh warga bukan saja dari Jakarta tapi juga dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi itulah Jakarta ya. Sekarang kalau Anda lihat ya, di setiap tempat, mau tempat yang boleh dikatakan ramai, tempat untuk orang kaya atau orang miskin, tidak sedikit akan ada yang namanya kafe. Kafe tempat kita nongkrong, kafe tempat kita berdiskusi, kafe juga untuk tempat yang boleh dikatakan meluangkan waktu untuk saling berbicara, berdiskusi, dan juga menyeruput ya kopi-kopi asli Indonesia yang tidak kalah enaknya dibandingkan dengan kopi-kopi yang katanya bermerek luar negeri ya. Tapi yang jelas ya, dengan adanya kafe-kafe ini, kopi-kopi asli Indonesia semakin lama semakin terkenal ke dunia ya. Itulah Jakarta ya. Yang jelas Jakarta ini sekarang memang masih disebut sebagai daerah khusus Jakarta ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan ya, bukan mustahil ya. Gubernur DKI Jakarta ya, DKJ Jakarta Pramono Anung, kalau saat ini bersama wakilnya Rano Karno ya atau Bang Dul, masih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur daerah khusus Jakarta, bukan mustahil kalau mereka nanti bisa menjadi pemimpin dan wakil pemimpin di Jakarta selama 5 atau 10 tahun ya, bukan mustahil mereka berdua akan mengalami bahwa Jakarta kembali dari daerah khusus Jakarta, DKJ, menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Mengapa? Karena biar bagaimanapun ya, Jakarta itu tampaknya lebih masih dipilih untuk menjadi bukan saja kota global, bukan saja kota kota bisnis ya, tapi akan juga menjadi kota yang ibu kota negara kecintaan dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang.
Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.